Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dilanjut lagi nih sahabat-sahabat sekalian, sahabat ngaji hakikat, masih bareng Kang Jarwo. Di siang ini kita masih ngobrol tentang permasalahan hidup dan kehidupan yang kita alami sehari-hari gitu. Kita belajar bareng bagaimana menyikapi hidup yang sangat dinamis ini dan penuh liku-liku. Nah ini Kang, setiap hari, setiap saat, bahkan mungkin hampir setiap manusia itu sering menghadapi masalah-masalah gitu kan, masalah-masalah dalam kehidupan itu kan. Nah sebenarnya apa sih itu masalah itu kan? Kadang-kadang masalah itu bikin pusing gitu loh Kang. Ada masalah ini, masalah itu setiap hari itu loh. Nah itu gimana Kang? Nah terus bagaimana sikap kita sesungguhnya ketika menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan ini gitu loh. Masalah kan birang-birang lah, setiap orang itu permasalahannya ada yang berbeda-beda gitu loh. Lah kadang-kadang kalau kita bisa salah mensikapi, itu akan berpengaruh kepada kejiwaan kita gitu loh Kang. Bahkan pun kita ada yang frustasi, mungkin juga ada yang bunuh diri gitu loh. Nah jangan sampai kalau bisa kita seperti itu gitu loh Kang. Nah ini menurut panjenengan, lah ini gimana sebenarnya kita ketika menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan itu? Karena juga ada yang bilang bahwa hidup itu sendiri sebenarnya adalah kumpulan masalah begitu loh Kang. Lah ini penjelasannya gimana Bang Wone, Kang Jaro? Jadi Supaya kita hidup bisa lebih damai gitu loh Kang, seperti itu kira-kira. itulah yang namanya ujian. Ujian yang Allah berikan pasti akan satu orang dengan orang yang lain itu akan berbeda-beda. Iya betul. Ada orang yang diuji tentang kemelaratannya, sudah tidak punya, dia menjadikan gelisah. Demikian juga orang yang punya, apa ndak ada masalah? Ya ada juga. Iya. Iya kan? Iya. Ini kan konotasi orang penak ya jadi orang kaya ya ujare kowe. Iya kan? Iya. Ternyata orang yang kaya itu juga kompleks juga. Puyeng juga malah ya. Iya. Iya. Hanya karena kita itu belum melampaui kekayaannya. Iya. Sehingga orang merasa ya penak temen ya. Tapi di saat anu jadi sugih temenan, lah ya puyeng bae kan. Lah itu tadi berarti kan setiap orang menghadapi masalah gitu loh. Nah, Terus iya. bagaimana sikap kita loh? Maksudnya lah setiap kondisi apa gitu loh. Gitu Makanya itu disebut ujian. Ujian artinya apa? Kamu bisa enggak menyelesaikan ujian itu? Oh iya betul ya. Iya kan? Kamu bisa enggak nggarap ujian itu? Iya betul kan. Kalau kamu bisa mensikapi tentang ujian yang Allah hadirkan seperti menghadapi misalkan contoh kondisi aku tidak punya misalkan. Kalau aku tidak punya, maka bagaimana yang aku harus sikapi? Iya. Pertama kali adalah apa? Kita harus tawakal, menyerahkan semuanya itu terhadap Allah aja. Iya. Sebab Allah itu tidak akan membebani manusia di luar kemampuannya, itu tidak bakalan. Pasti akan. Iya. Akan sesuai dengan kemampuannya. Iya. Iya. Ada orang konyong ora duwe. Iya benar. Tetapi Allah kan juga tetap ngasih rezeki. Iya. Iya kan? Iya. Demikian juga orang yang kaya. Iya. Takut mobilnya lecet. Iya. Takut mobilnya tabrakan. Iya. Itu kan juga ujian. Iya. Dan ternyata ya bisa juga selesai. Nah, tinggal sekarang bagaimana ujian yang Allah itu berikan terhadap diriku itu ada manfaatnya. Rikala aku tidak punya uang, aku bisa mensikapi dengan bijak, dengan baik, maka aku akan menjadikan selamat. Iya. Demikian juga di saat aku diberikan kaya, aku tidak akan ada kemelekatan tentang dunia itu, sehingga dunia asing itu nggak manfaat wong bae. Bisa lebih bermanfaat untuk kebaikan orang-orang. Kan seperti itu. Iya.
Ini yang harus kita sikapi bersama. Jangan sampai bahwa semuanya itu akhirnya apa? Menjadikan malah justru susah sendiri. Orang yang diberikan ujian tidak punya ya juga susah. Iya. Orang yang diberikan kekayaan pun juga susah. Ya berarti serba susah dong, Kang. Iya kan? Iya. Jadi serba susah. Lah terus gimana dong cara kita supaya mensikapi ini supaya kita tetap bahagia dan nyaman gitu Lah, loh. iya. Iya. Hanya membangun saja. Membangun tentang kesadaran diri saja. Iya. Kalau aku punya kesadaran diri, oh ya aku ndak punya. Lah, terpikir teman. Yang penting aku hanya menjalani saja. Toh nyatane tidak ada orang katakan hidup kesusahan itu dia itu tidak lepas dari makan, tidak akan. Kayaknya kok nggak ada ya. Iya, walaupun itu diberi orang lain, Iya, itu atau kan cara kan, Iya. cara sang Tuhan. Iya kan? bener. Tapi orang anak jarate wong anu ku bakal anu istilahnya orang duwe panganan ndak punya makan itu akhirnya aku terus mangan bulat pangan ku angel temenan. Iya, Nggak ada. pasti ada jalan. Iya. Iya kan? Selagi masih kerongkongan itu masih ada, pasti Allah ngasih. Iya bener gue. Ngasih rezeki lah ya. Iya. Iya. Itu seperti itu. Iya. Takut gimana kan? Iya, Iya, oke lah. Saya bisa mengatakan takut buat apa? Ya bagi yang paham. Bagi yang paham, Kang. Bagi Iya. yang baru belum paham Iya. kan Kalau yang belum paham panik bagaimana? juga Iya. nah gitu loh. Bagaimana kalau yang belum paham? Ya itu melatih melatih kesadaran iya. bahwa apapun yang terjadi ini hanya sebatas ujian Iya. saja. Ya. Ujian itu bisa nggarap Apa ora apa ya? ora kan tinggal pilih ya. Orang urungnya tetap rampung ya, Kang. Oh iya. Iya. Kan tetap rampung Iya, kan. iya. Pasti di saat gelap pasti muncul terang. Iya kan seperti itu. Bener. Jadi tidak ada masalah itu, tidak ada yang tidak selesai. Pasti selesai. Iya. Pasti. Iya. Orang kata mati. rampung lah ya. Rampung. Iya, Ya kan iya. pasti ada jalan. Kan? Iya. Nah, yang penting jangan sampai ada katakan kalimat kenapa orang terjadi bunuh diri. Bunuh diri itu artinya orang yang putus asa. Iya. Putus asa berarti apa? Kafaroya kurukufron, terputus dari rahmatnya Allah. Itulah yang namanya kafir. Orang kafir adalah orang yang terputus dari rahmat. Orang tidak tenang, orang tidak nyaman. Nah, hati-hati. Makanya diharapkan adalah menjadi orang yang Islam, orang yang selamat. Orang yang selamat kayak ngapa? Berarti sing jenenge selamat ya kepenak. Iya. Iya enggak? Ya, berarti menyikapinya adalah yang penting kita adalah jangan berputus asa ya Iya. terhadap rahmat Gusti ya gitu Iya. intinya ya, seperti itu ya, Kang. Jangan pernah katakan ada pikiran pun itu menjadikan keterputus asaan. Lakoni bae wis. Semampunya kamu apa yang kamu bisa jalankan saja. Iya. Dan pasti mampu, pasti. Iya. Kan seperti itu. Nah, terus misalnya ketika katakanlah ada orang yang sakit itu kan ada yang menyikapi ini adalah sebuah musibah. Lah itu gimana, Kang? Iya. Semua itu menjadi musibah. Tapi musibah itu bukan berarti bahwa sakit itu menjadikan sebab. Iya. Iya, Pak. Maksudnya gimana? Sakit menjadikan sebab. Contoh, saya sering mengatakan orang tua sakit dan mati. Iya. Apakah tua menjadi sebab? Enggak kan? Dia tua sendiri lah, Kang. Tua kan tua berjalan Iya, sendiri. benar iya. Iya kan? Demikian juga sakit. Iya. Iya kan? Iya, Sakit itu pasti akan datang. Iya. Iya enggak? Orang kan tidak selalu sehat ya. Iya, nah, sekarang orang sehat terus. Iya. Lah nggon larane arep ngrasakna lara kepriwe orang. Iya. Tetapi orang sakit Iya. pasti lebih panjang sehatnya daripada sakitnya. Iya. Iya. Itu seperti itu. Demikian juga orang mati. Apakah orang mati itu menjadikan sebab penderitaan? Bukan. Mangsane mati ya wis mati kok. Iya. Iya. Oleh karena itu dibangunlah itu dengan kesadaran, memahami. Iya kan? Iya. Dengan apa?
kembali lagi kepada ilmu itu. Kalau orang itu mengilmui, kemudian memahami, tetap kehidupan itu menjadikan nikmat. Apapun kondisinya, apapun yang terjadi di dalam diri kita, itu tetap nikmat. Kan seperti itu. Berarti semuanya tergantung persepsi pikiran kita dong ya. Iya. Ya pikiran, ya nafsu, ya rasa, kembali lagi. Iya. Tergantung persepsi kita dong kalau begitu ya. Iya. Jadi kalau katakan contoh lagi sakit, aduh sakit gigi gitu. Iya. Ya kalau namanya persepsi bisa saja api-api, bisa saja. Rasanya ular tenan. Iya. Tapi apa iya? Iya. Bahwa itu hanya dirasa. Iya. Perasaan sakit. Ya sudah, ikhtiar, berobat. Iya kan? Jadi sembuh. Kan seperti itu. Kembali kepada sikap saja. Iya. Bisa perkara kecil bisa menjadikan berat, bisa juga. Iya kan? Masalah kecil jadi gede ya. Iya. Ada orang hanya gara-gara utang 100.000, sepujeng banget. Iya. Waduh, yang orang bisa nyaur ya. Iya benar. Iya. Tapi ada orang yang hutangnya 1 miliar pun santai-santai bae. Dia kepriwe gitu loh. Iya. Wong sing berubah perkara utang 100 puyeng, Iya. ning ada orang utang 1 miliar dia meneng bae. Beli aduh. Bodoh lah ya. Bodohan. Iya kan? Iya. Ya tinggal saja mensikapinya saja. Iya. kan? Lah saran jenengan nih untuk sahabat-sahabat mungkin yang menghadapi permasalahan dalam hidup itu apa itu kalau supaya bisa memberikan solusi untuk kedamaian hati itu apa gimana Kang? Iya. Caranya gitu kan. Saran saya adalah harus kembali kepada kepada kesadaran diri jelas. Yang kedua, paling tidak nempel maring wong sing ilmu. Iya. Oh iya benar. Iya kan? Paribasanya ada tembungan. Kalau kamu dekat dengan penjual minyak wangi, maka jadi wangi. Tapi di saat kamu mendeketin kebo yang kotor, pasti juga kan. Iya kan? Karena cipratan kotoran. Tinggal tergantung deh. Iya. Sama saja di saat kamu mendekati terhadap orang-orang yang berilmu, pasti akan. Ya contohnya saja lah. Dia ada masalah. Iya. Tetapi saben dekat dengan saya diberikan solusi. Kan jadi kepenak. Iya benar. Tapi kalau dekatnya dengan orang-orang sing ngono, dipikir mendem bae. Ya akhirnya langsung melu mendem bae. Iya. Masalah ora rampung, Malah tambah masalah ya. Nah, tambah masalah. Iya kan? Iya. Itu tinggal seperti itu. Iya. Dekat dengan orang-orang yang berilmu itu penting. Iya, Siapapun. Iya. Siapapun. Yang penting bahwa orang itu bisa menjadi tempat curhat, tempat orang itu menjadikan gandulan. Iya. Siapapun loh ya. Iya. Pegang dia. Iya. Bener-bener kenceng. Iya. Yang menjadikan istilah tombak kehidupannya aku melalui jalan dia. Iya. Terima kasih Kang. Alhamdulillah. Moga-moga sedulur bisa menyikapi masalah dalam hidup ini lebih damai, santai dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.